Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di pertemuan ketiga mata pelajaran fisika. Di pertemuan kali ini kita akan melakukan pengukuran. Kita mencoba untuk melakukan pengukuran mempraktekannya dengan alat ukur yaitu jangka sorong dan mikrometer skru. Di pertemuan ketiga kali ini kompetensi dasarnya yaitu melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti aturan angka penting. Adapun indikator pembelajarannya yang pertama melakukan pengukuran besaran fisis dalam percobaan sederhana dan yang kedua membaca hasil pengukuran sesuai dengan alat ukur. Ya, jangka sorong ini terdapat gambar jangka sorong dan bagian-bagiannya. Ada rahang atas, rahang geser, kita bisa menggesernya sesuai dengan panjang atau tebal benda yang kita ukur. Kemudian ada rahang tetap, rahang bawah, rahang geser bawah. Kemudian ada pengunci. Di jangka sorong ini terdapat dua skala yang nanti kita bakal mengukur benda tersebut, yaitu skala utama dan skala nonius. Pengunci itu bisa di atas atau bisa di bawah ya. Kemudian ada yang terakhir ini gurat ukur kedalaman, bisa untuk mengukur kedalaman botol, terutama ya. Masuk ke contoh soal dari alat ukur jangka sorong. Perintahnya, gambar berikut menunjukkan hasil pembacaan skala pengukuran diameter bola kecil menggunakan jangka sorong. Kemudian pertanyaannya adalah hasil pengukurannya adalah. Kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Di sini sudah Ibu tuliskan kembali ya di gambar. Ini merupakan gambar dari hasil jangka sorong. Di sini ada angka 2, kemudian di sini angka 3. Yang di atas adalah disebut sebagai skala utama. Yang di bawah ini namanya skala nonius. Cara menghitungnya yaitu skala utama ditambahkan skala nonius. Kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada angka 2. Sebelum angka 2 berarti angka 1. Perhatikan di nolnya. Nolnya jatuh sebelum angka 2. Berarti nih, perhatikan untuk angka nolnya. Sekali lagi yang diperhatikan adalah angka nolnya jatuh sebelum angka 2, berarti letaknya yaitu di skala utamanya di 1,9 nih di sini ya, 1,9. Kalau di sini kalau nolnya di sini berarti 1,8. Begitupun seterusnya. Kalau misalkan di sini letak angka nolnya berarti di situ 2. Kemudian kita lihat skala noniusnya. Skala nonius, perhatikan ya. Skala nonius diperhatikan yang satu garis yang sejajar nih. Yang sejajar yang diperhatikan. Nih lihat. Di sini kan tidak sejajar. Nah, di sini juga belum sejajar. Kalau yang di sejajar ini di angka berapa? Di sini kita hitung ya dari 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti kita tuliskan yaitu 0,08. Karena di skala utama satuannya cm dan di skala nonius satuannya milimeter. Jadi hasilnya 1,98 milimeter.
Mikrometer sekrup dan bagian-bagiannya. Ada ruang ukur tetap, ada ruang ukur geser. Namanya ruang ukur geser bisa digeser sesuai dengan tebal dan tipisnya benda tersebut. Kemudian ada kunci penyetel. Kunci penyetel ini kalau misalnya sudah pas dan sesuai dengan tebal benda tersebut, digeser ke arah sebelah kiri ya. Kemudian ada rangka. Di mikrometer sekrup juga terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius atau skala putar. Kemudian ada gigi putar. Contoh soal selanjutnya yaitu tentang mikrometer sekrup maksudnya. Ya, soalnya hasil pengukuran tebal keping logam dengan mikrometer sekrup ditunjukkan seperti gambar berikut. Nah, di sini terlihat gambarnya, kemudian pertanyaannya adalah tebal keping logam tersebut adalah. Ini pembahasan untuk contoh soal mikrometer sekrup. Terdapat dua buah skala di mikrometer sekrup. Di bagian sini disebut dengan skala utama, kemudian di sampingnya disebut dengan skala nonius. Nah, untuk cara pembacaannya sama, skala utama ditambah skala nonius. Kita perhatikan di sini di skala utama terlebih dahulu ada angka 0. Kalau misalkan di mikrometer sekrup pasti diawali dengan 0. 0 kemudian ada 6. Nah, kalau misalkan jarak yang di bawahnya ini menunjukkan setengah. Di sini adalah setengah 0,5. Kalau di sini kan ada angka 1 ya. Kemudian setengah berarti di sini adalah 1,5. Di sini 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, kemudian 6,5. Berarti skala utamanya adalah 6,5. Kemudian kita perhatikan di skala nonius. Skala nonius kita perhatikan garis yang lurus yang sejajar. Yang lurus dan sejajar di angka 30. Berarti skala noniusnya skala noniusnya adalah 0,30. Kemudian kita tambahkan 6,5 ditambah 0,30. Kalau misalkan penambahan berarti harus dari belakang ya, ditambahkan nih. Berarti 0, 5 ditambah 3 adalah 8, 6 tambah 0 adalah 6. Maka menghasilkan 6,80 mm. Untuk evaluasi yang ketiga di pertemuan ketiga, nomor 1, berapakah hasil pengukuran jangka sorong berikut? Nah, ada gambar, kemudian kalian tentukan hasilnya berapa. Begitupun nomor 2, berapakah hasil pengukuran dari gambar mikrometer tersebut? Terima kasih untuk pembelajaran daring kali ini di pertemuan ketiga pelajaran fisika. Selamat menyaksikan, semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.